سيدنا النبي قارون وجميل وجميل. Dalam segi tawadhu, kita yang kenal sama beliau tahu bagaimana tawadhunya Kiai Dullah. Dalam kitabnya Nalal Ar-Insaf sampai beliau itu menceritakan, ceritanya itu juga menunjukkan tawadhunya beliau. Beliau pergi, ada undangan di Pati, mau pergi ke pondoknya Kiai Abdullah Salam. Sebelum pergi ke Pati, di tengah-tengah jalan transit di masjid di Purwodadi, tempat biasanya beliau transit. Berhenti wudhu di situ, sholat di situ. Tapi saat itu jam 2 malam. Ketika mobilnya beliau berhenti, beliau dapetin ada motor sudah lama, kuno, rusak, bawa bronjong dagangan. Sampai beliau tulis di dalam bukunya tadi, itu motor maling itu niat untuk nyolong aja nggak ada, saking jeleknya. Dan bawa bronjong dagangan. Wes bisa dipandang ini orang biasa, orang desa. Ketika beliau masuk ke masjid, dia dapetin hanya ada satu orang yang masih sholat. Kata beliau, wah ini yang punya motor butut itu. Ini yang punya motor bawa bronjong tadi. Maka Kiai Dullah masuk kamar mandi, wudhu, bersuci, keluar ngelihat, ya Allah, ini yang punya motor jelek. Hanya seorang pedagang, tapi sholatnya kok khusyuk men. Masa saya yang dianggap kiai tidak bisa ngalahkan orang seperti ini? Saya harus bisa ngalahkan. Itu yang namanya ghibtah, kecemburuan dalam kebaikan. Tapi kecemburuannya di sini bukan seperti hasad. Kalau hasad itu kan menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain hilang. Kalau ini cemburu, pingin bisa sama atau lebih. Maka beliau sholat lama. Selesai sholat salam, orang itu belum selesai, sholat lagi beliau, nggak mau kalah. Masa orang-orang manggil saya kiai, saya kalah sama pedagang? Begitu selesai, orang itu selesai, maka dua-duanya berdiri. Tapi kata Kiai Dullah, ternyata saya kalah. Saya berdiri untuk keluar dari masjid, orang itu berdiri jalan ke arah keluar, tapi ternyata berhenti di tempat naruhnya Quran, ngambil Quran, ngaji. Kata Kiai Dullah, wah saya kalah. Kata beliau, ini yang benar nih, yang kiai siapa? Saya atau dia? Menunjukkan bagaimana tawadhunya beliau, dan yang saya lihat cara pandangnya yang indah. Karena orang itu kalau hatinya sudah hidup, cara pandangnya akan berubah. Ngelihat kejadian yang sepele, ngelihat kejadian yang simpel yang mungkin tiap hari ada di hadapan kita, kalau orang yang hatinya hidup, kejadian yang terjadi di hadapannya itu sebagai sebuah pelajaran, penggugah. Tapi orang yang hatinya mati, ngelihat apapun nggak sadar. Para wali Allah itu ada yang mau pergi ke masjid, ngelihat ada ibu ngamuk sama anaknya. Saking ngamuknya anaknya diseret keluar rumah, ditaruh di luar, dikunci pintunya, anaknya jedor-jedor, nangis, minta dibukai sama ibunya, nggak dibukai. Pulang dari masjid, orang soleh itu ngelihat anak tadi yang tadi gedor-gedor, nangis, udah capek. Akhirnya ketiduran depan pintu, dibukain sama ibunya, dipeluk, ibunya nangis, dibawa masuk. Kalau kita ngelihat cuma itu, biasa terjadi. Tapi kalau orang yang hatinya hidup, ini ada orang wali ngelihat seperti itu justru malah nangis. Santrinya yang di belakang tanya, loh Anda kok nangis kenapa? Keadaan kita sama Allah itu seperti anak kecil tadi. Kita berbuat maksiat jauh dari Allah. Tapi kalau kita mau terus ngetok pintu rahmatnya Allah, ngetok pintu mahfirahnya Allah, gak mungkin gak dibukakan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kecil tadi itu salah sama ibunya, ngetok, dibukakan sama ibunya, diterima kembali sama ibunya. Andai kata kita mau mengetuk pintu maghfirahnya Allah, niscaya kita pun akan diterima sama Allah. Kok bisa mikir seperti itu? Karena hati